Perkenalkan, nama saya Yanuar Firdaus. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan, Prodi Bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah Muntilan. Sebagai bukti, saya peserta PPG, dan sebagai bukti pengambilan video tanggal 6 Desember 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak sudah berangkat sekolah, kemudian sudah melakukan protokol kesehatan, sudah menggunakan masker. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Coba ya, Pak Yanuar cek dulu apakah kalian semangat atau tidak. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Sekali lagi, belum kompak. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Hari ini kabarnya baik semua ya? Ya, alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas Wisnu ya, Wisnu silahkan dipimpin berdoa. Terima kasih. Hari ini berangkat semua ya? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah hari ini kalian dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, nah biar kalian semangat dulu ya, kita akan melaksanakan tepuk bahasa Indonesia. Siap? Ya. Tepuk bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Hoya, Bahasa Indonesia. bahasa persatuan kita semua. Ya, terima kasih sudah kompak ya. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kompetisi dasar 4.6 ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini mengungkapkan pengalaman dan gagasan menjadi bentuk cerita pendek sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Nah, ini terkait dengan materi sebelumnya. Saya yakin untuk struktur dan unsur kebahasaan masih ingat ya? Ya. Nah, ini sebelumnya ya, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita laksanakan pada hari ini 4.6 ya. Menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan struktur dan kebahasaan karya sastra. Kemudian yang kedua, membuat cerita pendek berdasarkan kerangka dan memperhatikan struktur kebahasaan karya sastra atau kebahasaan cerpen. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti yang pertama, setelah mengamati video cerita pendek, kalian dapat menuliskan kerangka cerpen. Jadi yang tahap pertama adalah menuliskan kerangkanya dulu. Nah, kemarin Pak Yanwar sudah menugaskan ya kalian untuk membaca beberapa cerpen. Sudah ya? Sudah membaca ya? Sudah. Nah, ada yang anak-anak yang cita-citanya ingin menjadi penulis. Ada enggak? Yang cita-citanya jadi penulis. Ada? Teman saya ada. Ya, temannya Najma ingin jadi penulis apa? Kayak dia bilangnya mau penulis novel. Penulis novel bagus ya. Nah, diusahakan kalian dari
SMP ini kalian suka dengan yang namanya menulis. Ada yang suka menulis buku diary di rumah? Ada nggak? Nah itu bisa dituliskan nanti diubah menjadi sebuah karya, karena manusia itu mati meninggalkan. Ya, manusia mati meninggalkan karya ya. Diusahakan kalian minimal punya satu karya, entah itu puisi, entah itu cerita pendek. Nah, syukur-syukur kalian dapat menuliskan cerita pendek dalam satu buku, dalam satu kumpulan cerpen. Pak Yanwar dulu waktu kuliah itu pernah berhasil menulis di koran. Ada yang suka baca koran Kedaulatan Rakyat? Ada, habis itu ya, Kedaulatan Rakyat. Bagian halaman awal ini, di bagian pojok ini ada kolom apa? Kalau yang Kedaulatan Rakyat, sungguh-sungguh terjadi, itu hanya satu paragraf saja. Kalian tahu Pak Yanwar menuliskan itu dapat uang berapa dulu waktu kuliah? SMA. Itu hanya satu kalimat. Ya, sungguh-sungguh terjadi. Nah, itu Pak Yanwar mendapatkan uang 50.000 waktu SMA. Coba dibayangkan. Bayangkan kalau kalian menulis cerpen kemudian berhasil dimuat di koran atau surat kabar. Pasti kalian yang satu, kalian bangga ya dengan diri kalian sendiri, kemudian kalian juga mendapatkan apa? Uang. Iya, kalian minimal punya karya. Pak, karya saya pernah dimuat di koran Kedaulatan Rakyat, pernah dimuat di Magelang Express. Nah, kebetulan anak-anak hari ini kemarin hari Minggu tanggal 5 Desember itu ada kejadian apa? Iya, itu malam Minggu ya, malam Minggu Gunung Semeru meletus. Nah ini ya, hari ini tanggal 6 Desember. Nah ini muncul di berita, utamakan bantuan kesehatan dan logistik. Nah nanti kalau kalian misal ada yang meminta bantuan, entah itu dari Lazismu, bisa kalian bantu lewat Lazismu untuk disalurkan ke Gunung Semeru. Ya, korban-korban Gunung Semeru. Tujuan pembelajaran sudah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, untuk menggugah rasa nasionalisme kita, ya, Pak Yanwar akan menampilkan lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua ya? Ya, yuk kita berdiri menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Orientasi, bagus. Rangkaian peristiwa, bagus. Komplikasi dan resolusi, bagus ya, masih ingat ya untuk pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kalian mempelajari tentang menulis cerita pendek berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Masih ingat kebahasaan cerpen apa saja, baik? Masih ingat? Ada sudut pandang. Iya, sudut pandang. Kemudian Keterangan waktu. keterangan waktu, bagus. Apalagi? Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ayo tunjukkan.
Aditya Wisnu? Ya, menggunakan kalimat emotif. Kemudian ya, menggunakan majas. Masih ingat majas yang kita pelajari? Kemarin ada berapa? 3. Apa saja? Personifikasi. Ya, personifikasi. Kemudian Metafora. ya, metafora. Kemudian Simile. simile. Nah, nanti kalian minimal memasukkan 3 majas itu ke dalam cerpen yang kalian buat. Paham ya? Nah, Pak Yanwar akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian menyimak video yang berjudul Cerdas Tapi Malas. Ya, silakan dibuka, diamati LKPD-nya. Kalian buka. Nah, silakan yang pertama kalian tulis identitas kalian. Kelompok 1 kelompoknya Dila Diva. Kelompok 2 kelompoknya Aditya Wisnu. Dan kelompok 3 kelompoknya Najma. Nah, silakan kalian tulis anggotanya, anggota kelompoknya. Sudah diisi? Nah, silahkan kalian mengamati cerita pendek. Mungkin ini disajikan menurut pengalaman pribadi kalian. Ya, ceritanya berdasarkan pengalaman pribadi kalian pada saat waktu kalian masih sekolah daring, masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena ini film ini dibuat, video pendek ini dibuat itu sesuai dengan pengamatan tingkah laku peserta didik di SMP Muhammadiyah Mundilan. Mungkin salah satunya kalian. Nah, ini ya. Silakan kalian simak video berikut. Assalamualaikum, Orly, lagi ngapain? Waalaikumsalam Ais, aku lagi ngerjain tugas. Sini masuk. Tugasnya kan gampang, kita kerjain nanti aja. Dasar anak zaman sekarang, suka menunda pekerjaan. Nah, anak-anak, jangan pernah kalian menunda suatu pekerjaan. Karena selain pekerjaan akan menumpuk, hal tersebut akan membuat pekerjaan kalian tidak maksimal. Bukankah di dunia ini kita memiliki 24 jam? Tapi sayang, tidak semua manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. Sehingga hasil yang diperoleh pun berbeda-beda. Larangan untuk menunda suatu pekerjaan pun senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kita memang tak mungkin. Kira-kira ini sesuai nggak dengan kehidupan kalian saat kalian pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah? Ada yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Nah, silakan di LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian ceritakan kembali. Yang pertama ya, ceritakan kembali berdasarkan menggunakan bahasa kalian, menggunakan bahasa kalian sendiri ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian ceritakan. Ini menceritakan apa sih? Nah, kemudian nanti kalian coba amati apakah film ini
Kemudian yang ketiga, apakah kalian bisa menghubungkan cerita ini dengan kehidupan kalian atau kehidupan nyata? Silakan kalian tulis. Pak Yanuar kasih waktu berapa menit? 15. 15 menit ya. 15 menit 10 atau 15 menit. Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan di depan. Gitu ya. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ya? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Yang menggunakan bahasa kalian aja. Sudah ya, silakan maju ke depan. Semuanya Pak. Ya semuanya biar adil. Adil ya. Ya. Silahkan kalian perkenalan dulu, kemudian dari kelompok berapa ingin mempresentasikan dan yang mana? Iya. Agak mic ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Apakah kalian dapat memahami isi atau maksud dari film tersebut? Setelah ceritakan dengan singkat isi film tersebut. Anak yang cerdas tetapi malas akan kalah dengan anak yang kurang cerdas tetapi rajin. Film ini menceritakan tentang anak cerdas yang tidak mendapatkan nilai akibat menunda dan meremehkan tugas yang diberikan oleh guru. Film ini juga menceritakan tentang anak yang kurang cerdas, tetapi dia tekun sehingga dia mendapatkan nilai. Apakah film tersebut menarik? Jelaskan. Kurang menarik karena tidak diperlihatkan ketika seorang anak yang cerdas paling awal sedang dimarahi oleh gurunya dan tokoh ibu kurang tegas dalam menegur anak. Seharusnya diperlihatkan ketika ada
dengarkan ya. Nanti dicocokkan dengan jawaban yang kalian buat. Apakah kalian bisa menghubungkan isi cerita atau peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman nyata? Seharusnya kita mencatat tokoh arti yang selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Menurut pengalaman kami belum pernah terlambat mengumpulkan tugas. Karena menurut kami adalah anak yang rajin. Sudah. Masih di tempat. Ya, biar kelompok lain ada yang menanggapi. Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Menurut kelompok 3, film ini kurang menarik. Ya, alasannya karena tidak diperlihatkan saat tokoh dimarahi, diberi hukuman oleh gurunya. Ada yang berbeda pendapat? Iya, coba. Menarik jawaban dari kelompok 1, film itu menarik. Alasannya kenapa? Dibacakan. Video tersebut terdapat pelajaran yang dapat kita pelajari. Ya, pelajaran yang dapat kita pelajari Yaitu jangan suka menunda tugas dan jangan terlalu meremehkan orang yang kurang pintar, walaupun orang tersebut cerdas. ya. Ada lagi? Tidak, ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kiara. Pak Yelman tanya kelompok 2. Menarik atau tidak? Menarik. Kenapa menarik? Ada yang bisa jawab? Coba Wisnu. Karena video pendek tersebut sangat menggambarkan kehidupan siswa saat pandemi COVID dan banyak pelajaran yang dapat diambil dari film tersebut. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1, tepuk tangan juga. Dan tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang menanggapi? Mau dijawab nggak pernyataan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Jadi menerima ya? Menerima ya? Pendapatnya berbeda-beda. Bisa diterima? Kelompok 1 dan 2 bisa menerima pendapatnya kelompok 3? Bisa ya? Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang dari pengalaman pribadi yang kalian ungkapkan tadi di poin C, silahkan kalian buat kerangka cerpennya. Kalian menjadi tokoh utama atau menjadi tokoh aku. Berarti kalau tokoh aku sudut pandang berapa? Orang pertama. Ya, menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Silahkan kalian buat kerangkanya. Bagian orientasinya seperti apa? Kemudian bagian rangkaian peristiwanya seperti apa? Bagian komplikasinya seperti apa? Dan bagian resolusinya seperti apa? Silakan kalian tuliskan kerangkanya dulu. Dituliskan kerangkanya dulu. Nanti kalian ubah masing-masing. Untuk perhatikan. Untuk menulis cerpennya kalian individu, ya. Menulis cerpennya kalian individu. Kalian diskusikan kerangkanya dulu. Boleh nanti kalian berdasarkan kerangka yang kalian buat kelompok. Boleh kalian nanti membuat sendiri cerita yang kalian tuliskan nanti di situ. Ya, kalian tuliskan di buku catatan. Paling tidak kalian hari ini punya satu karya cerpen. Paham anak-anak? Paham. Ya, silahkan dikerjakan. Untuk kerangka cerpennya Pak Yanwar kasih waktu 10 menit lagi. Ya. Ini buat cerpen lagi mau ambil dari yang ini. Ini kerangkanya menurut dari yang tadi. Oh, yang ini. Yang tadi. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya silakan nanti yang pertama kalian mencari ide cerita ya. Ide cerita itu kalian cari. Kemudian nanti untuk temanya kan sudah ditentukan. Temanya tentang anak sekolah atau problematika anak sekolah. Kemudian nanti strukturnya kan sudah ada, tinggal kalian memasukkan ke dalam
apa namanya, kolom-kolomnya itu, Mengajaknya bermain. lihat poin-poinnya, nanti kalian tulis dan kembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Yuk silakan. Jadi nggak usah panjang-panjang. Panjang. Yang lain aku maksudnya Untuk bagian kedua, rangkaian peristiwa tidak perlu, boleh ada, boleh tidak. Boleh langsung orientasi, dari orientasi langsung ke konflik juga boleh. Sudah? Ya, siapa yang mau presentasi? teman saya Pak. Ya, siapa? Kesia, ya. Silakan Kesia. Di sini guys ya, minimal di sini. Akan perhatikan teman kalian dari kelompok 3 ini mempresentasikan rangka cerita yang dibuat. Nanti kalian tanggapi ya. Ya silakan guys ya. Mengenal latar dan tokoh. Tokoh aku dan Orly, ibu dari tokoh aku. Siang hari, rumah Orly, rumah aku menegangkan. Kejadian yang dialami tokoh. Orly menolak untuk bermain denganku dan memilih untuk mengerjakan tugas. Tokoh aku kesal karena Orly tidak mau diajak bermain. Permasalahan yang dialami tokoh. Tokoh aku terlambat mengumpulkan tugas dan malu jika tidak mendapatkan nilai. Penyelesaian masalah. Tokoh aku dinasihati dan diberi teguran oleh ibunya, lalu dia menyadari kesalahannya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kesia atau kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau 2? Kelompoknya Wisnu. Amar mungkin mau menanggapi Amar? Restu? Menceritakan lagi yang Orly sama Ais. Iya. Oh iya. Punya kelompoknya Wisnu ya, beda ya. Coba Wisnu dibacakan di depan. Apa? Rangka cerita, latar dan tokoh. Ke rumah temanku, aku mengajak bermain bersama. Dan kejadian yang dialami tokoh. Temanku sedang mengerjakan tugas. Dan yang dialami tokoh. Saya mengajak temanku bermain dan temanku mau ikut bermain dan melupakan pekerjaannya. Sampai waktu pekerjaannya habis dan kami belum mengerjakan tugas tersebut. Bismillah dulu. Kami menghubungi guru mapel tersebut untuk meminta maaf. Kemudian guru mapel tersebut memaafkan kami, tetapi kami tetap diberi hukuman, yaitu mengerjakan ulang sebanyak 3 kali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hampir sama bagian awalnya, tapi untuk bagian konfliknya ternyata berbeda. Ada yang bisa membedakan untuk ceritanya kelompok 2 dengan kelompok yang tadi? Najma, bisa membedakan? Coba sini. Yang tadi temannya diajak bermain mau. Ya. Kalau yang punya kelompoknya Kesia, temannya jadi tidak mau. Oh gitu ya. Terus Jadi untuk perbedaan ya, ada ya. penyelesaian
disuruh mengerjakan 3 kali. Punya kelompoknya Keisha cuma diberi motivasi sama ibunya, terus dia sadar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Najma. Berarti ada perbedaan ya. Nah, Pak Yanwar mau seperti itu. Nah, silahkan kalian kembangkan poin-poin atau kerangka yang kalian buat tadi menjadi sebuah cerita pendek sesuai dengan pengalaman pribadi. Boleh digabungkan dengan imajinasi kalian. Bagian orientasinya dulu, pengalaman pribadi loh ya. Kalau pengalaman pribadi paling tidak ditambahkan dengan imajinasi. Dipadukan biar menarik. Bagian awal orientasi kalian kan ada deskripsinya. Itu boleh ditambahkan dengan majas. Majas yang cocok untuk orientasi kalian apa? Kalian misalnya hidup di desa. Jadi kalau hidup di desa, majas yang kalian gunakan bisa menggunakan majas personifikasi. Benda hidup atau benda yang tidak hidup seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia, kondisinya malam dan lain sebagainya. Boleh masukkan personifikasi, simile, metafora, dimasukkan ke bagian deskripsi. Boleh ini buat referensi. Untuk tokohnya harus manusia ya. Nanti kalau tokohnya hewan nanti jadinya menulis fabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Firdaus. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan, Prodi Bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021 saya melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah Muntilan. Sebagai bukti saya peserta PPG dan sebagai bukti pengambilan video tanggal 6 Desember 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya mengirimkan tugas saat aku asyik menonton BTV bersama Noah. Kami menonton film Little Mo. Filmnya sangat bagus dan menarik. Aku mengabaikan tugas yang diberikan guruku dan lanjut menonton film bersamanya. Setelah itu, kami lapar dan membeli bakso 2 porsi. Harum bakso tersebut lebih wangi dan sedap daripada parfum Kylie Jenner. Kemudian, kami makan bakso tersebut sampai habis dan meminum kuahnya sampai kekenyangan. Lalu kami bersendawa bersama. Suaranya merdu ke radio tetangga yang saling bersalut-salutan. Setelah itu, kami pulang ke rumah masing-masing dan mengerjakan tugas. Ya, bagian orientasi. Tepuk tangan buat Najma. Nah, Najma di sini ada unsur kebahasaan yang sudah masuk ya dalam orientasinya ya. Unsur kebahasaannya apa saja? Ya, majas. Ada majas apa tadi? Apa? Personifikasi. Bagian personifikasinya yang mana? Majas personifikasinya yang seperti apa? Membandingkan bakso dengan parfumnya Kylie Jenner. Ya, membandingkan bakso dengan parfum Kylie Jenner. ya. Kemudian ada majas apa lagi? Ada majas apa? Iya, Amar, simile. Bagian yang mana? Apa? Bagian radio yang apa tadi? Radio tetangga yang saling bersaut-sautan. Iya, bagaikan radio tetangga yang saling bersaut-sautan. Nah, di bagian orientasi nanti saya harapkan, Pak Yanwar harapkan kalian memasukkan deskripsi, juga kalian masukkan. Kemudian kalian masukkan majasnya, ya, biar lebih indah kalau dibaca orang lain. Nah, sampai di sini sudah paham? Sudah paham ya? Nah, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini.
Nah, untuk menulis kerangka cerita pendek, yang pertama yang kalian lakukan apa? Mencari ide dan gagasan. Idenya tadi adalah tentang permasalahan remaja pada saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, ya temanya sudah ditentukan tadi ya. Kemudian yang ketiga, ya pola struktur teks naratif. Tadi kalian sudah mempelajari pola strukturnya apa saja? Iya, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Nah, kemudian kalian buat poin-poinnya, kemudian dikembangkan. Setelah poin-poinnya ini dikembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh, kemudian baru membuat judul yang menarik. Nah, ini untuk langkah-langkah menulis cerpen. Tadi hampir sama ya. Yang pertama menuliskan, menentukan temanya. Kemudian sudut pandang tokohnya juga sudah dibuat ya tadi ya. Tokohnya siapa aja? Cuma aku, kemudian Noah. Kemudian itu ya. Kemudian alur dan plot. Untuk alur masih ingat ya? Alur ada apa saja? Linear dan bilas balik. Iya, atau alur maju dan alur mundur. Kemudian yang ketiga alur, iya campuran. Kemudian kalian baru menentukan judul. Ini ya. Pembelajaran hari ini jelas. Nah, untuk penugasannya nanti kalian melanjutkan dari orientasi atau kerangka karangan yang sudah kalian buat itu menjadi sebuah cerpen atau cerita yang utuh, harus memasukkan unsur kebahasaannya, strukturnya sudah, kemudian unsur kebahasaannya juga kalian masukkan. Nah, ini nanti kalian tugasnya menyelesaikan itu ya. Kemudian diketik cerpen kalian dengan menggunakan font Times New Roman ukuran 12, kemudian spasinya 1,5. Minimal ada 2 halaman. Kalau 2 halaman berarti 1 lembar bolak-balik. 1 lembar 2 bolak-balik berukuran A4 ya. A4 berarti yang kertas yang pendek. Nah, ini untuk tugas kalian. Nanti untuk tugas kalian bisa dikumpulkan di Google Classroom. Kalian ketik, kemudian kalian upload. Ya, kalian upload. Kalian sudah bergabung ya dengan Google Classroom ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks tanggapan santun. Nah, silakan sebelum pertemuan selanjutnya kalian boleh membaca tentang teks tanggapan santun di buku paket bahasa Indonesia atau di buku bacaan lainnya. Boleh juga membaca, mencari tahu tentang teks tanggapan santun melalui internet atau media sosial. Paham anak-anak? Iya, paham ya? Nggak ada pertanyaan? Nah, tidak ada pertanyaan, yuk kita biar semangat lagi, tempuh bahasa Indonesia lagi ya. Sekali lagi yuk. Tempuh bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Hoya, bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita semua. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan buku bahasa Indonesianya ditutup, disimpan. Pak Yanuar tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.